Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Gede Perawan dengan NIM terakhir 045. Nama saya Made Yuda Jaya, NIM akhir 009. Perkenalkan, nama saya Fair Budiman, NIM akhir 043. Baik, di sini kami akan Presentasikan konservasi hotel. Yang pertama dari ini kodenya di baris kelima define max 100 menentukan jumlah maksimal data reservasi yang dapat disimpan, yaitu 100 data. Nah, lanjut ke struktur reservasi. INT-ID, cara nama, di sini maksimal 50 karakter. INT kamar, menyimpan nomor kamar. INT lama menginap, menyimpan total hari lama menginap. Dan slot tarif, menyimpan tarif kamar per hari. Total slot total biaya, menyimpan total biaya yang harus dibayar. Di struktur reservasi data max membuat array untuk menyimpan seluruh data reservasi. INT jumlah untuk menyimpan jumlah data reservasi yang ada. Nah, di void load data ini fungsinya untuk membaca data dari file CSV yang ini. Penjelasan untuk membuka file dengan metode baca. Lanjut ke baris yang ini. Jika file belum ada, fungsi langsung berhenti agar program tidak error. Di char header 100 ini variabel untuk menyimpan baris judul CSV. Di get header, size of header, membaca header agar tidak dianggap sebagai data. Di while scanf, membaca setiap baris file selama semua 6 data berhasil dibaca. Di data jumlah, menyimpan ID. Di data berikutnya menyimpan nama, kamar, lama menginap, tarif, dan total biaya. Void simpan data, fungsinya untuk menyimpan seluruh data ke file CSV. Di file CF open, membuka file dalam mode tulis. Nah, ini untuk menulis judul kolom pada file. Di for INT, mengulang seluruh data reservasi. Menulis setiap data, yaitu di ID, nama, kamar, lama menginap, tarif, dan total biaya. Nah, di poin reservasi, jadi baru menyimpan ID yang dimasukkan pengguna. Di INT ada ini penanda apakah ID sudah digunakan. Nah, ini menggunakan while get char, fungsinya membersihkan sisa input yang salah. Di for memeriksa semua data.
Di baris ini mengecek apakah ID sudah dipakai. Begitupun seterusnya di nomor tamu, nomor kamar, lama menginap, hari per hari. Berikutnya akan dijelaskan oleh Leo. Baik, saya akan lanjutkan presentasi kali ini, yaitu dicari reservasi. Pertama itu program minta masukkan ID, kemudian menggunakan for, mencari satu persatu. Jika data I sama dengan ID sama dengan ID, berarti ditemukan. Selanjutnya yaitu bubble sort. Bubble sort ini bekerja dengan membandingkan dua data yang berdekatan. Misalnya 102, 101 kan hasil macak. Berarti diurut dia menjadi 11, 102 gitu. Proses ini dilakukan berkali-kali sampai dia mengurut. Sort ID ini mengurutkan berdasarkan ID atau SND menggunakan strcmp, membandingkan nama, misalnya Andi, Budi, karena Andi lebih kecil maka tetap. Selanjutnya yaitu sort total. Dia ini membandingkan total biaya. Tetapi kalau dia kurang sehingga hasilnya itu terbesar di atas. Selanjutnya yaitu menu sort. Menu sort ini menampilkan pilihan ID, nama, dan total. Kemudian switch untuk memanggil fungsi sorting. Selanjutnya yaitu di update reservasi. Tuntun. Terus tuntun. Terus di update reservasi. Update reservasi. Update paling penting. Terus turun. Itu update reservasi, yaitu mencari ID. Kalau ketemu dia mengubah lama menginap, lalu total biaya sama dengan lama menginap dikali tarif, yaitu menghitung ulang, kemudian menyimpan data. Selanjutnya yaitu laporan. Laporan menghitung jumlah reservasi menggunakan jumlah, menghitung total pendapatan menggunakan total plus sama dengan data I total biaya, yaitu menghitung rata-rata total atau jumlah. Terus mencari reservasi terbesar menggunakan if data I total biaya lebih besar dari data terbesar total biaya. Selanjutnya yaitu hapus reservasi. Menghapus reservasi ini yaitu mencari ID. Jika ditemukan semua data setelahnya digeser, misalnya ada 3 data, 1, 2, 3. Jika ingin menghapus 102 maka menjadi 1, 3 dengan kode data I sama dengan data I plus 1. Lalu jumlah itu berkurang karena jumlah data berkurang. Kemudian menyimpan data. Oke, sekian. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Virus. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari integer main.
Program dimulai dari fungsi main. Semua proses dalam aplikasi dikendalikan dari fungsi ini. Kemudian ada load data atau memuat data. Baris ini digunakan untuk memanggil fungsi load data, yaitu fungsi yang membaca seluruh data reservasi yang telah tersimpan di file. Dengan demikian, saat program dijalankan, data lama tidak hilang dan dapat digunakan kembali. Kemudian ada integer pilih. Variabel pilih bertipe integer digunakan untuk menyimpan pilihan menu yang dimasukkan oleh pengguna. Kemudian ada do, digunakan perulangan. Perulangan ini memastikan bahwa menu akan terus ditampilkan sampai pengguna memilih menu nomor 8, yaitu keluar dari program. Kemudian ada printf, sistem reservasi hotel, printf pilih menu, dan scanf %d dan pilih. Program ini kemudian menampilkan daftar menu yang tersedia mulai dari tambah reservasi, menampilkan data, mencari, mengurutkan, mengubah data, melihat laporan pendapatan, menghapus data, hingga keluar dari program. Setelah itu, program menerima input pilihan dari pengguna menggunakan fungsi scanf. Kemudian switch digunakan struktur percabangan. Struktur ini berfungsi untuk menjalankan fungsi sesuai dengan pilihan menu yang dipilih oleh pengguna. Kemudian ada printf 1 tambah reservasi. Jika pengguna memilih menu 1, maka program akan menjalankan fungsi tambah reservasi. Fungsi ini digunakan untuk menambahkan data reservasi baru. Kemudian ada printf tampilkan reservasi. Pada menu 2, program terlebih dahulu memanggil load data untuk memastikan data yang ditampilkan merupakan data terbaru. Setelah itu, fungsi tampil reservasi menampilkan seluruh data reservasi yang tersimpan. Kemudian ada printf dalam kurung 3 cari reservasi. Menu 3 digunakan untuk mencari data reservasi berdasarkan kata kunci tertentu, misalnya nama tamu atau nomor reservasi. Yang keempat, printf urutkan reservasi. Menu ini digunakan untuk mengurutkan data reservasi, misalnya berdasarkan nama tamu, nomor kamar, atau tanggal menginap sesuai metode sorting yang digunakan. Kelima, ada printf dalam kurung 5 update reservasi. Menu 5 digunakan untuk mengubah data reservasi yang sudah ada, seperti mengubah nama tamu, tanggal check-in, atau lama menginap. Keenam, printf dalam kurung 6 laporan pendapatan. Menu ini digunakan untuk menampilkan laporan pendapatan hotel berdasarkan seluruh transaksi reservasi yang telah tersimpan. Kemudian ada printf 7 hapus reservasi. Jika memilih menu 7, program akan menghapus data reservasi tertentu dari sistem. Kemudian printf 8 titik keluar. Menu 8 digunakan untuk mengakhiri program. Sistem akan menampilkan ucapan terima kasih, kemudian keluar dari aplikasi.
Kemudian ada default print menu tidak tersedia. Apabila pengguna memasukkan nomor menu yang tidak tersedia, program akan menampilkan pesan bahwa menu tersebut tidak ada. While atau akhir perulangan. Dalam kurung pilih tanda seru +8. Perulangan akan terus berjalan selama pengguna belum memilih menu nomor 8. Dengan demikian, pengguna dapat menggunakan aplikasi secara berulang tanpa harus menjalankan program kembali. Jadi fungsi main berperan sebagai pusat kendali dari seluruh aplikasi sistem reservasi hotel. Fungsi ini mengatur alur program, menampilkan menu, menerima input pengguna, memanggil fungsi-fungsi sesuai kebutuhan, serta memastikan program terus berjalan hingga pengguna memilih untuk keluar. Baik, di sini saya akan ngerun hasil dari kelompok saya. Langsung saja. Nah, di sini sudah kelihatan tampilan hasil ngerun. Nah, di sini kita disuruh pilih menu dan saya akan memilih menu nomor 1. Nah, di sini kita disuruh memasukkan ID reservasi. Kita masukkan 432 contohnya. Terus kita masukkan nama tamu. Contohnya kita masukkan nama Nail. Kemudian masukkan nomor kamar nomor 33. Lama menginap 30 hari. Tarif per hari 100. Nah, sudah selesai, reservasi berhasil ditambahkan. Ya, sekian dari saya ucapkan terima kasih.